anggota, dan dalam ini adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi BUJK, anggota Aspekindo. Para hadirin Musprok yang kami hormati, Aspekindo sebagai asosiasi badan usaha jasa konstruksi yang telah terakreditasi berturut-turut hingga sekarang ini, senantiasa berkomitmen untuk menjadi wadah terhimpunnya badan usaha jasa konstruksi yang profesional dan terpercaya. Kami percaya bahwa sektor konstruksi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur demi kemajuan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, melalui Aspekindo, kami berusaha memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota serta memastikan setiap badan usaha yang terhimpun di dalamnya dapat berkembang dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Para hadirin peserta Musprok yang kami hormati, dalam upaya memenuhi hak yang dimiliki Aspekindo atas nama Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi, DPN Aspekindo telah membentuk LSBU, Lembaga Sertifikat Badan Usaha Konstruksi Indonesia, sebagai pelaksana program sertifikasi badan usaha. Upaya DPN membentuk LSBU Konstruksi Indonesia adalah dalam rangka memastikan layanan yang dibutuhkan oleh anggota Aspekindo dapat terpenuhi, sehingga sudah sepatutnya seluruh jajaran kepengurusan Aspekindo tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota mempersiapkan diri dengan agar anggota Aspekindo dapat terlayani kebutuhannya. Tentu ini yang terkait dengan proses-proses pelelangan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam kerangka inilah, maka sudah sejak tahun 2001 yang lalu, DPN mengaktifkan pengembangan usaha berkelanjutan sebagai wadah layanan sertifikasi badan usaha melalui pengangkatan para fasilitator pendampingan BUJK. Melalui para fasilitator ini, day-to-day updating proses sertifikasi badan usaha dapat dimonitor. Sehingga dalam kesempatan ini DPN menghimbau agar DPP dan DPK Aspekindo se-Kalimantan Timur untuk mengaktifkan PUB sebagai wadah para fasilitator melakukan pendampingan BUJK dalam pemenuhan berbagai persyaratan dan ketentuan guna melengkapi dokumen-dokumen permohonan SBU. Fasilitator terlatih melalui pelatihan intensif yang telah 3 angkatan dilaksanakan oleh DPN Aspekindo sejak 2021-2022, sehingga nanti pada saatnya DPP Aspekindo Kalimantan Timur ikut juga ambil bagian di dalam pelatihan-pelatihan yang dimaksud. Sebagaimana diketahui, PUB merupakan program wajib kepada Aspekindo sebagai penunaian amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai konsekuensi Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi dan menjadi bagian dari dokumen yang harus dipenuhi dalam akreditasi badan usaha. Dokumen yang menjadi persyaratan BUJK dalam penyusunan laporan tahunan pada aplikasi sistem informasi terintegrasi jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Meskipun tidak mudah, cakupan dan ruang lingkup PUB yang cukup luas memberikan kesempatan kepada DPN, DPP, dan DPK untuk melakukan dokumentasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pemberdayaan anggota sebagai bagian dari dokumen PUB. Para hadirin peserta Musprok yang kami hormati, PUB sebagai kegiatan yang wajib dipenuhi oleh Aspekindo sebagai konsekuensi status Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi yang disandangnya
merupakan titik balik untuk melakukan inovasi dan kreativitas, tidak sekedar menjadi beban yang harus dipenuhi. Terbentuknya fasilitator sebagai pelaksana pendampingan BOJK yang efektif telah berperan sebagai jalur distribusi informasi updating, regulasi, dan akses partisipasi BOJK dalam mempersiapkan dokumen permohonan sertifikat badan usaha adalah salah satu inovasi dan kreativitas yang tengah diwujudkan aspek itu. Oleh karena itu, berikutnya beberapa program sedang dipersiapkan adalah dalam rangka membantu mengatasi persoalan-persoalan. Pertama, ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja konstruksi, khususnya untuk mengatasi kesulitan PBU, penanggung jawab subklasifikasi badan usaha, PJSK BU, serta tenaga teknik dan tenaga manajer MDK. Untuk hal ini kita bekerja sama dengan Asdamkindo, yang juga saya sebagai Ketua Umum Asdamkindo adalah Ketua dan Pembina Asdamkindo. Jadi mitra yang kuat untuk menyediakan tenaga teknis badan usaha jasa konstruksi. Dua, kurangnya daya saing kemampuan kapasitas usaha BOJK. Tiga, kurangnya literasi regulasi perizinan usaha dan pengadaan pekerjaan konstruksi, literasi keuangan, hukum bisnis kontrak, keselamatan konstruksi, dan rantai pasok konstruksi. Empat, kurangnya akses peluang memperoleh pekerjaan konstruksi alternatif saat ini relatif bertumbuh pada proyek berbasis anggaran pemerintah. 5, kurangnya konstruksi kita mengatasi problem banding dalam proses dan problem pekerjaan merupakan pekerjaan besar menjadi agenda utama kita karena merupakan problem nyata yang dihadapi anggota Asdamkindo pada seluruh tingkat organisasi, harus hadir membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi, baik atas kemampuan sendiri ataupun melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Hadirin peserta musprok yang kami hormati, yang kami banggakan, hal yang patut disyukuri bahwa kolaborasi Aspekindo Asdamkindo sebagai implementasi kemitraan strategis Aspekindo dan Asdamkindo dapat diwujudkan secara konkret antara lain. 1. Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga ahli konstruksi badan usaha jasa konstruksi anggota Aspekindo melalui platform Asdamkindo. Di kerja saat ini telah mendapatkan penetapan berdasarkan surat keputusan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU sebagai inovasi PKB yang terintegrasi dengan aplikasi PKB LPJK. Utamanya adalah kegiatan PKB diselenggarakan oleh Asdamkindo di Diklat Kerja akan langsung berhubung dengan terdata di aplikasi PKB LPJK. Berbeda dengan kegiatan PKB yang lain dilakukan melalui proses verifikasi, validasi, serta penilaian terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui bahwa dokumen kegiatan PKB adalah dokumen wajib perpanjangan sertifikat kompetensi kerja SKK untuk jenjang 7 sampai 9. 2. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tenaga konstruksi dilaksanakan oleh LSP SDMKI yang sudah terlisensi dan operasional. Terbuka kolaborasi dengan DPP dan DPK Aspekindo
membentukkan tempat uji kompetensi TRA di setiap kabupaten kota. Kolaborasi ini penting dilakukan karena keberadaan tenaga kerja konstruksi yang berada di berbagai wilayah akan menghadapi kesulitan dalam proses uji kompetensinya, hubungan domisili LSP, lembaga sertifikat profesi, dan TUK tempat uji kompetensinya yang ada saat ini lebih banyak di wilayah Jakarta dan ibu kota provinsi. Para hadirin peserta musrok yang kami hormati, organisasi dalam mengembangkan organisasi Aspekindo adalah kata kunci eksistensi dan kemandirian Aspekindo di masa yang akan datang. Kata kunci inilah yang kami harapkan dapat diwujudkan dalam proses demokrasi Aspekindo di Provinsi Kalimantan Timur melalui pelaksanaan Musprok Aspekindo Kalimantan Timur saat ini. Dinamika yang berkembang dalam proses demokrasi Musprok adalah kepercayaan yang harus dihargai sebagai wujud hakiki dari proses bermusyawarah dengan tetap menjaga etika dan perilaku sebagai bagian dari implementasi Sabta Etika Aspekindo. Demikianlah atas semua yang kita olah dalam program kita. Sebagai akhir sambutan pada pembukaan Musprok Aspekindo Kalimantan Timur, kami sampaikan selamat bermusyawarah dan semoga sukses. Dan atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, dan hadirin semua kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum DPN Aspekindo, Tumpah Espanipar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum KDKP di bulan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur kami mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas PUPR dan PLN Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Umum DPN Aspekindo. Yang kami hormati saudara-saudara pengusaha konstruksi Kalimantan Timur. Yang kami hormati para pemerintah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dapat diperlukan di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti musyawarah provinsi bersama Aspekindo Kaltim. Hadirin sekalian yang berbahagia, industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat utama dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam pembangunan konstruksi supaya berjalan baik diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik melalui manajemen konstruksi, di mana manajemen konstruksi itu sendiri termasuk dalam sebuah perusahaan atau lembaga konstruksi. Aspekindo sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang konstruksi sudah pasti menaungi beberapa perusahaan konstruksi sebagai anggotanya, yang artinya secara tidak langsung Aspekindo juga memiliki peran dalam industri konstruksi. Aspekindo memiliki misi untuk menciptakan ekosistem industri konstruksi yang berdaya saing, profesional dan berkelanjutan. Sebuah visi yang sangat tepat, terutama di saat pembangunan kami sedang dan akan terus berjalan depannya. Sangat disayangkan jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh Aspekindo dalam memberdayakan anggota untuk merebut peluang dan kesempatan kerja di sektor konstruksi, bukan hanya di lokasi pembangunan IKN, tetapi juga di wilayah sekitarnya seperti Samarinda, Balikpapan, dan PPU. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pembangunan infrastruktur baik proyek besar maupun kecil memerlukan badan usaha yang terorganisir dengan baik, berkualitas serta memiliki keahlian dan memadai untuk mengelola proyek secara efektif dan efisien. Ditambah lagi, sesuai tuntutan zaman, pemahaman teknologi juga perlu dikuasai jika ingin berkembang dan mampu bersaing di dunia yang serba teknologi saat ini. Musyawarah sebagai lembaga tertinggi pengambil keputusan organisasi harus digunakan sebaik-baiknya dalam memilih calon pemimpin organisasi serta merumuskan langkah-langkah organisasi ke depan dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin besar. Pilihlah orang-orang yang mampu membawa organisasi ini bergerak cepat mengikuti pesatnya perkembangan zaman sesuai dengan nama baru organisasi ini, akselerasi seluruh golongan korupsi Indonesia. Pada kesempatan ini juga sekaligus kami mengingatkan sesuai keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami bahwa pengusaha Indonesia serta organisasi usaha menjadi anggota kami. Untuk itu kami himbau agar Aspekindo kami dapat membagi keanggotaan luar biasanya pada Kadin setiap tahun. Demikian juga bagi para pengurus atau anggota Aspekindo agar mengurus keanggotaan biasa pada Kadin kabupaten atau kota setempat sesuai domisili jurusan masing-masing. Dengan demikian, kami Kadin Kalimantan Timur dapat memfasilitasi serta membantu mengakomodir kepentingan pengusaha jasa konstruksi, khususnya yang bergabung dalam Aspekindo Kaltim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan selamat bermusyawarah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sambutan kepada Kepala Dinas PUPR dan para pimpinan STMM sekaligus membuka acara secara resmi untuk 5 DPP Aspekindo Kaltim. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ketua Umum DPN Aspekindo Bapak Tumpal Syarifat dengan melalui ujung. Yang kami hormati Ketua DPP Aspekindo Pak yang kami hormati ke penerima mandat Pak Zulkarnain, yang kami hormati Ketua Kadin Kalimantan Timur yang kami hormati Ketua Indo Kaltim Pak Mando dan seluruh asosiasi lainnya, yang kami hormati seluruh pengurus Aspekindo Kaltim maupun cabang, dan tidak lupa saya sapa yang terhormat Ibu Lili, Kabid Bina Konstruksi, ini andalan kami Pak dan yang kami hormati yang mewakili Biro Batgas, yang kami hormati seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kesempatan hadir di pagi hari ini. Dan tentunya kami selaku pemerintah provinsi mengapresiasi diadakannya acara ini seperti yang dilepas Pak Tumpal tadi, bahwa melalui proses yang demokratis dalam hal memilih pimpinan DPP Aspekindo. Sekaligus saya juga memberi selamat kepada Aspekindo yang telah memiliki lembaga sertifikasi badan usaha, di mana ini memang sangat penting sebagai salah satu syarat asosiasi, dan kami berharap kita semua bisa saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan di Kalimantan Timur. Sektor konstruksi ini memang menjadi perhatian dari pemerintah provinsi. Kenapa? Karena
dia merupakan nomor 3 penyumbang PDRB terbesar di Kalimantan Timur. Kalau secara nasional menduduki nomor 5, sektor konsumsi tadi di kampung itu nomor 3. Di Samarinda itu nomor 2. Jadi sektor yang sangat menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Nah, harapannya tentunya dengan begitu kita juga bisa mewujudkan hasil yang berkualitas. Kalau dilihat dari volumenya cukup banyak. Sekarang 2025 IKN 40 triliun. Tadi saya baru baca di koran. 40 triliun dialokasikan. Kemudian dari provinsi dan kabupaten kota itu 15 sampai 20 triliun kalau digabung. Belum APBN untuk seluruh aktif, baik itu BPJN maupun Balai Persatuan Wilayah, belum sektor swasta. Kalau itu jumlahnya 19 triliun. Nah, masa kita nggak hidup sih dari situ kan? Kontraktornya ini banyak, konsultan juga banyak saja belum punya sinergi pengusaha untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Saya sangat tertarik sama tema karena apa ya, ini faktor kunci sebetulnya. Kalau kita lihat Bu Lili kasih data ke saya betapa banyaknya kontraktor, tapi banyak yang kecil. Ya, konsultan gitu juga banyak, tapi banyak yang kecil. Ya, yang besar sedikit. Sehingga paket-paket besar, nggak salah. Kementerian bilang kalau nggak ada pengusaha kerja. Karena memang di sana pemaketannya besar. Kita nggak punya. Nah, kenapa kok individu perusahaan ini kok tidak bersatu saja? Bikinlah konsorsium. Bikin perusahaan yang besar, gabungan dari pengusaha kecil, tapi bisa mendapatkan paket-paket besar. Karena ini penting. Sepengetahuan saya, perusahaan besar yang ada di nasional hampir tidak ada yang individu. Rata-rata pasti dari beberapa orang, modalnya bareng, sumber dayanya bareng, baru bisa. Kalau yang individu ada, yang besar-besar, tapi biasanya mereka juga seiring waktu, namanya manusia punya umur, regenerasinya tidak bagus, habis hilang. Tapi kalau kita bisa bersatu, ini akan tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, kecil terus satu jadi menengah bersatu itu besar bersama-sama jadi besar sekali. Itu yang kami harap. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat kebanyakan di Kaltim ini kan yang kami alami, kita itu masih menghadapi permasalahan seperti pinjam bendera. Pinjam benderanya ada dua kemungkinannya. Antara yang punya perusahaan dengan yang pinjam bisa lebih bagus perusahaan daripada yang pinjam, atau bisa lebih bagus yang pinjam daripada perusahaannya. Kalau dia yang pinjam ini lebih bagus, lebih punya kapasitas dari perusahaan, biasanya itu orang lebih pakai. Paketnya sudah di mana-mana, mau paket di lain lagi, dia pinjam. Itu satu. Kemudian ada orang mepet, di mana-mana dia dapat paket, atau dia belum punya paket, tapi dia punya kapasitas pas-pasan. Akhirnya dia pinjam perusahaan yang lebih dari kapasitas dia. Nah ini yang masalah. Masalahnya dari kami. Kalau sudah yang mengerjakan sesuai dengan kapasitas pekerjaannya, walaupun perusahaan itu memenuhi syarat, kami yang kewalahan. Baru kerja 2-3 minggu, habis masalahnya. Cari lagi pinjaman kan, semua serta sewa, orang sewa, duit sewa juga di bank. Karena sewa dia. Ini masalah buat kami. Sedangkan praktek pinjam perusahaan ini sangat sulit dibuktikan di TikTok ya. Asal yang datang yang punya perusahaan, tanda tangan yang punya perusahaan, sudah selesai. Tapi begitu kami berhubungan langsung, mulai ketahuan, mulai muncul akte kuasa, habis itu mulai rekening bersama. Habis itu baru dampaknya yang terlambat, kurangnya kualitas. Nah ini saya mengajak, mumpung
Aspecindo punya LSPU. Itu kalau bisa diawasi. Ada juga nih perusahaan ya, lebih punya kapasitas daripada yang punya. Nah, ini tahu nggak yang bagaimana pelaku nih? Perusahaan itu pinjol terus, orang lebih di rumah. Dan itu banyak, dan seluruh Indonesia ada. Nah itu hal yang lagi, makanya dalam kesempatan ini kami mengajak kita bisa saling sinergi, bisa saling mengawasi dari Aspecindo maupun dari LSPU-nya untuk bisa saling mengontrol hal seperti ini sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita kita, infrastruktur kita berkualitas. Karena kalau bicara infrastruktur di Pangkep ini tidak ada habisnya. Banyak kekurangan kita, mulai dari jalan, air bersih, kemudian semua air di mana-mana, tapi kita kurang air. Ya, kan untuk ironis mas gitu. Makanya kita perlu sinergi. Jadi mungkin itu saja saya mau mengucapkan sekali lagi selamat kepada Aspecindo yang melaksanakan musrah melalui proses demokrasi. Semoga dengan proses ini melahirkan kepengurusan yang kuat, kepengurusan yang lincah, koordinasinya mantap, memajukan organisasi benar-benar bisa membantu kami dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. Demikian saya akhiri. Sebelum saya tutup ini, saya kalau bawa HP ini misalnya ada pantun. Terima kasih dari saudara. Senangnya hati tiada tara. Bersama Aspecindo bangkit segera membangun Kaltim maju sejahtera. Belum kenal berjalan. Bias pagi cerah berseri. Saling sinergi satu visi wujudkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah provinsi kelima, Dewan Pimpinan Provinsi Konservasi seluruh pengelola provinsi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur secara resmi kita buka bersama-sama. Baik, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mungkin untuk VJ-nya bisa bantu untuk dokumentasi. Gimana ini untuk posisinya? Berdiri aja ya. Kameranya di depan aja. Harus satu di sana. Cukup ya. Satu. Sana Baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sekali lagi Pak. Oh, dari sana. Ya. 1, 2. Yang asli ya? Ada bunyi, ada bunyi. Baik, terima kasih. Maka dari itu saya tutup dulu pembukaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Saya ingin mengucapkan diri sebagai MC. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barang hadirin boleh dipersiapkan untuk makan siang kita di belakang. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Aspek Indo Indonesia. Recording stopped. Recording stopped. Recording in progress.
Atau mau di depan dari depan? Ini kan sudah ke arah sini kan? Ini sudah ke arah. Itu. Dari pusat ada yang ada. Tadi Pak ini suka Jadi baru yang bilangnya ini jadi sebelum depan bagus saja, bagus lagi, bisa siap kita pakai. Ini lepas, angkat. Baterainya low ini ya bang? Iya. Sampai panjangnya itu bang? Mau di depan sini kan? Langsung. Kamu kabut ini bisa. Oh ya bisa. Oh yang makan kesini. Oh, person. Oh, itu pas katanya.
Dua-duanya kan? Satunya mix, satunya Mas, ini kira-kira sidangnya setengah jam. 1 jam lah. Pokoknya asal cepat aja selama sudah setengah jam aja di sini. Gimana? 1 jam lagi kali ya? Biar enak. Ini boleh. Oke. Oh, dulu. Hati. Sekali komitenya ada? Hah? Sekali komitenya ada? Yang di pimpinan sidang sementara? Boleh, Ustaz, ada. Wan, ini yang jadi pimpinan sidang sementara kan? Yang kemarin. Siapa aja? Yang pimpinan sidang sementara. Dia kan lanjut aja. Pokoknya bebannya satu, jadi pimpinan sidang sementara. Yang mana? Oh, di sini enggak? Sama ada ke ini berarti. presiden. Iya, tetap pokoknya yang penting itu ikutin bagian dari bagian apa jadwal tadi.
Gini aja Mbak, Mbak satu barisnya itu juga. Takutnya menganu di belakang ini, ada kan di belakang ini. Backgroundnya nih, sini aja berarti. Ada 5, 3, 4. Ini Mas Dwi aja, Mas Dwi. Buruki. Sorry ya. Enggak loh. Ini 10 tahun sudah. Iya, padahal kemarin sudah teleponan. Dan kalau ini kita jalan reunian loh Pak. Pasti dia nungguin
ketemu Bu Lili kan itu belum segera, tapi saya sudah ada bayangan. Nanti mau saya hubungi teman-teman. Pak, paling lambat kapan Pak ya? Sudah masuk ya? Dapat. Maksud saya mau pakai sorenya bilang saya sebelum 3 Februari ya? Oh iya, kalau itu koordinasi dengan SDKI. Iya, 30 sebelum Iya, itu hasil satunya banyak dari bisa di saya aja Pak, biar saya gini saja Pak. Luruskan putusnya.
Ya.
Padahal
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah istirahat tadi, langsung saja pada tahapan ini kita akan memasuki sesi pleno pertama. Sementara akan dipimpin oleh kami dari pimpinan sementara panitia pengarah. Saya Duyanto Mausidi ditemani Ferry Ferdiansa, Faris, dan M. Reza Fahlevi. Untuk itu, marilah kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selama sesi pertama ini kita akan membahas tentang jadwal acara dan peraturan tata tertib musyawarah provinsi aspek edukatif. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita laksanakan. Kemudian nanti kita akan tahap selanjutnya adalah rapat pleno pertama hari yang sekarang ini adalah membahas tentang jadwal acara dan tata tertib dan pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang muspro. Kemudian rapat pleno kedua tentang laporan pertanggungjawaban DPP Aspek Indo yang terdahulu. Kemudian rapat pleno ketiga pandangan umum dari DPK Kabupaten Kota Kaltim, tanggapan Ketua Umum DPP yang lama, pertanggungjawaban DPP Aspek Indo. Selanjutnya pernyataan demisioner ISOMA. Kemudian rapat pleno kelima, rapat komisi-komisi, ada komisi A, komisi B. A adalah komisi organisasi, B adalah perumusan program kerja dan rekomendasi. Kemudian rapat pleno kelima isinya tentang pendaftaran bakal calon, verifikasi persyaratan, pemilihan bakal calon, dan penyampaian visi dan misi dari calon ya. Kemudian rapat pleno kelimanya adalah pemilihan Ketua Umum DPP Aspek Indo Kaltim masa bakti 2024-2029 sekaligus sebagai Ketua Formatur, dilanjutkan dengan pemilihan anggota Formatur. Kemudian rapat sidang Formatur. Selanjutnya pelantikan. Demikian susunan acara kita pada hari ini. Ada pleno 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Apakah bisa diterima? Setuju ya? Kemudian kita akan membahas tata tertib. Saya bacakan dulu SK ketetapannya untuk jadi satu ya. Jadi kita bahas materinya. Untuk tata tertib ini sudah dibagikan oleh panitia. Mungkin untuk menghemat waktu, saya rasa ini hal yang biasa dan standar. Silakan dibaca dulu ataukah sudah dibaca sehingga langsung saja kita tetapkan bahwa memang itu disetujui. Di situ ada waktu dan tepat, pelaksanaan muspro, kekuasaan dan wewenang, peserta, kemudian ada bab tentang
hak dan kewajiban peserta, alat kelengkapan musrok, kemudian persidangan, pemilihan ketua umum, kemudian risalah persidangan, keabsahan musrok, dan sebagainya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau langsung kita setujui saja? Lanjut dari Bukar, dari yang lain? Setuju ya? Setuju. Ya. Langsung saja kita bacakan ketetapannya. Ketetapan Musyawarah Provinsi Aspekindo nomor TAP 01 garis miring Musprok garing Aspekindo 2025 tentang jadwal acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Provinsi Aspekindo Kaltim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan Musyawarah Provinsi Aspekindo setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan rapat pleno pertama Musyawarah Provinsi Aspekindo pada tanggal 22 Januari 2025 memutuskan menetapkan ketetapan Musyawarah Provinsi Aspekindo tahun 2005 tentang pengesahan jadwal acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Provinsi Aspekindo. Pertama, jadwal acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Provinsi Aspekindo tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu 1. Lampiran pertama tentang jadwal acara, kedua lampiran kedua tentang peraturan tata tertib Musyawarah Provinsi Aspekindo Kaltim. Kedua, jadwal acara dan peraturan tata tertib Musyawarah Provinsi Aspekindo merupakan pengaturan yang mengikat bagi seluruh peserta Musyawarah Provinsi Aspekindo. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki hanya oleh keputusan sidang pleno Musyawarah Provinsi Aspekindo. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Januari 2025. Pimpinan sementara Panitia Pengarah Musyawarah Provinsi Aspekindo tahun 2025, Dwianto Purnosidi Ketua ditandatangani, Ferry Ferdiansyah Sekretaris ditandatangani, M. Reza Fahlevi anggota ditandatangani. Setuju? Selesai untuk tahap pertama. Selanjutnya kita mengesahkan pimpinan sidang Musyawarah Provinsi. Tata tertibnya untuk pemilihan pimpinan sidang wah ini tidak terlalu diatur ya. Ada nggak pimpinan sidang? Tidak, pasalnya. Tidak, masalah pimpinan sidang ada nggak pasalnya? Tidak lihat. Ya, kasih lihat. Pasal Kita belum baca. Ya, untuk pimpinan sidang tetap ini, silakan ada usulan dari peserta. Apakah ada yang ingin jadi pimpinan? Usul mencalonkan diri dari peserta untuk jadi pimpinan sidang. Lanjut. Atau kami yang di sini ditetapkan langsung aja langsung. Kalau memang di pimpinan sidang, kalau memang di pimpinan di peraturan situ nggak ada mengacu ke yang lain, tapi itu tidak apa-apa. Oke, makasih ya. Jadi langsung kita tetapkan lagi nih. Setuju ya? Ketetapan nomor 2. TAP nomor 2 Musprok Aspekindo Kaltim tahun 2025 tentang pengesahan pimpinan Musprok Aspekindo. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan Musyawarah Provinsi Aspekindo setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat pleno Musyawarah Pimpinan Musyawarah Provinsi Aspekindo pada tanggal 22 Januari 2025 memutuskan menetapkan ketetapan Musyawarah Provinsi Aspekindo tentang pengesahan pimpinan Musyawarah Provinsi Aspekindo.
Pertama, pimpinan Musprov aspek induk adalah berdasarkan hasil keputusan sidang pleno musyawarah aspek induk yang dilaksanakan secara mufakat. Kedua, pimpinan Musprov aspek induk adalah masing-masing Dwianto Purnomosidi sebagai ketua, Ferry Ferdiansyah sebagai sekretaris merangkap anggota, Dwianto Purnomosidi sebagai ketua merangkap anggota, kemudian Ferry Ferdiansyah sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Rena Fahlevi sebagai anggota. Ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan peninjauan kembali pada musyawarah provinsi berikutnya. Ditetapkan di Samarinda, nanti bantu ditulis, di Samarinda pada tanggal 22 Januari 2025. Pimpinan sementara panitia pengarah musyawarah provinsi aspek Indo, ketua Dwianto Purnomosidi ditandatangani, Ferry Ferdiansyah sekretaris ditandatangani, M. Reza Fahlevi anggota ditandatangani. Ya. Kemudian kita LPJ pengesahan ini karena ketuanya sudah pulang. Apakah kita tetap laksanakan ini? Lanjut. Mbak Ida. Lanjut. LPJ-nya ketua. LPJ itu menurut DPR itu dilewatkan saja karena beliau tidak ada laporannya. Jadi Diterima. ya. Nanti silakan keputusannya dituangkan dalam ada sini draftnya. Pengesahan. Oke, kita sepakati laporan pertanggungjawaban. Nah, tab ketiga ya tentang tab ketiga Musprov aspek Indo tentang laporan pertanggungjawaban DPP aspek Indo masa bakti yang terdahulu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan musyawarah provinsi aspek Indo setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat pleno, memutuskan menetapkan ketetapan rapat pleno musyawarah provinsi aspek Indo tentang laporan pertanggungjawaban DPP aspek Indo. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPP aspek Indo. Kedua, laporan pertanggungjawaban DPP aspek Indo masa bakti merupakan laporan hasil kinerja DPP aspek Indo kehadapan peserta musyawarah provinsi aspek Indo. Peserta musyawarah provinsi aspek Indo 2025 sepakat menerima laporan pertanggungjawaban DPP aspek Indo. Keputusan ini dinyatakan dengan adanya mandat yang nanti dijelaskan, tidak ya? Karena ada mandat saya, tidak. Karena ada mandat ya? Ya. Sudah ada mandat yang baru kepada Pak Jul dan diserahkan kepada Pak Jul untuk melanjutkannya. Dengan lain. Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Januari 2025. Pimpinan musyawarah provinsi aspek Indo provinsi Kaltim ketua Dwianto Purnomosidi ditandatangani, Ferry Ferdiansyah sekretaris merangkap anggota ditandatangani, dan M. Reza Fahlevi anggota ditandatangani. Sepakat ya? Yuk. Kita sudah masuk ke pengesahan LPJ. Selanjutnya sebagaimana jadwal acara, kita ke pleno ketiga, keempat langsung ya karena tanggapan sudah tidak ada pandangan umum. Nah, rapat pleno ini adalah tentang rapat komisi-komisi. Nah, kita bagi komisi A dan B. Apakah langsung bisa diterima atau mau dibagi nih? Komisi AB untuk membahas organisasi dan program. Gimana Pak? Saya rasa kalau nanti sidang komisi itu nanti kita serahkan nanti yang terpilih aja nanti. Yeah. Kalau bagi DPD ini mungkin nanti ikuti aja apa yang dituangkan oleh hasil musyawarah. Ada materi nggak ada ya komisi? Nggak ada ya. Oke,
sudah. Berarti untuk sidang komisi lanjut aja ya. Komisi lanjut. Itu tinggal dibacakan berarti itu. Ya, rapat sidang komisi A. Ini dia. Oh, ini ketetapannya komisi A. Ya. Jadi draft komisi A dan komisi B disepakati semua sudah ya. Langsung kita plenokan di sini ya. Oke. Oke, sepakat.